My Rival is My Love, episode 17. Jam 19:17. Baju ada, celana ada, kupluk, kaos kaki, sarung, sempak. Hah, sempak? Ish, gue kok baru nyadar sempak gue kok ada gambarnya gini ya? Mana stroberi lagi? Mama tuh kebiasaan, suka banget beliin gue daleman motif buah-buahan. Apa nggak ada motif lain misal bola gitu? Emang ada ya sempak cewek motif bola? Ah, udahlah gue pusing mikirnya. Lagi asik-asiknya menggerutu sambil masukin barang-barang ke tas. Gue dikagetkan sama Mama Widya yang tiba-tiba masuk ke kamar gue. Sayang, kamu lagi ngapain? Tanya Mama terus nyamperin gue di kasur. Lagi prepare ma buat besok, kata gue noleh. Udah kamu makan aja sana, kakak udah nungguin tuh. Suruh Mama maksa gue ninggalin kerjaan gue. Lah ini tar siapa yang masukin? Melihat betapa berantakannya kasur gue yang penuh dengan tumpukan baju-baju, Mama Widya berinisiatif untuk ngebantu gue. Nanti biar Mama yang siapin barang-barang Anggi. Hah? Beneran Ma? Tanya gue bahagia yang kemudian dibalas anggukan sama Mama. Berkat Mama gue bisa keluar dari kamar dengan perasaan lega. Ya bagaimanapun gue nggak perlu capek-capek nyiapin barang keperluan gue besok. Gue lalu melangkah ke meja makan sambil cekikikan gak jelas. Dan seperti biasa si Kenzi selalu sini setiap ngeliat gue. Kayaknya tuh bocah gak demen kalau gue bahagia. Onang, lo kenapa ketawa ngekek gitu? Tanya Kenzi yang udah duduk di meja makan. Gue lalu duduk, terus noleh ke dia sambil nyengir. Gak apa-apa, gue cuma lapar mau makan. Wah ini apa? Oseng-oseng kangkung ya? Kata gue yang lagi nyendok makanan di meja. Jam 6:07. Besok paginya gue berangkat ke sekolah bareng Kenzi. Karena acaranya camping ini mesti nginep. Kepaksa deh, motornya Kenzi mesti dititipin di tempat parkir motor di luar sekolah biar bisa nginep berhari-hari. Gak mungkin dong selama 3 hari ngejongkrok di parkiran sekolah. Dan untuk keberangkatan ke Dieng, sekolah gue udah nyiapin beberapa minibus buat berangkat ke sana. Gak mungkin pakai bus pariwisata yang gede-gede buat ke sana. Lagian yang ikut juga gak begitu banyak sih, cuma 8 kelas aja. Itu pun sebagian gak semuanya ikut. Dan pas lagi absen di barisan kelas 12 IPA 5, tiba-tiba aja gue mules pengen boker. Langsung aja gue izin sama Pak Akbar yang lagi sibuk ngitungin muridnya. Pak saya izin dulu ya, mau ke WC Pak, kata gue yang langsung kabur karena gak nahan. Bisa berabikan kalau keluar di celana. Dan tak lama setelahnya gue balik lagi ke tempat anak-anak kelas gue. Dan betapa terkejutnya pas gue udah nyampe di sana. Mereka semuanya udah pada ngilang. Gue sampai celing muka nyari keberadaan mereka. Anjir, ini sih gue ditinggal, pikir gue. Gue jati uring-uringan gegara ditinggal mereka. Bahkan gue sampai ngacak-acak rambut buat meluapin kekesalan gue. Hingga tak lama ada Kenzi yang nyamperin gue. Onang, lo kenapa? Kayak orang gila gitu? Gue noleh buat jawab. Ken, gue ditinggal sama mereka. Gak habis pikir, mereka kok tega ninggalin gue seorang diri di sekolah. Udah lo gak usah sedih gitu. Naik di bis gue aja. Ajaknya yang langsung narik tas gue buat ngikutin dia. Nih anak sembarangan aja, main tarik gue. Gue kan belum bilang iya. Ken, emang gak apa-apa kalau gue naik bis kelas lo? Gue nanya sambil ngikutin dia. Gak apa-apa, kelas gue sedikit yang ikut. Jadi kalau cuma ketambahan elu sih masih muat. Gue ngikut aja deh apa kata dia. Lagian gue gak mungkin juga balik ke rumah. Rugi dong, gue udah bayar biaya perjalanannya masa gak jadi. Akhirnya gue naik ke bis kelasnya Kenzi. Emang sih anak-anak kelasnya Kenzi sedikit yang ikut. Bisa gue lihat pas masuk ke dalam bis cuma ada belasan orang aja. Gue baru sadar kelasnya Kenzi kan kebanyakan muridnya cewek. Ya mungkin mereka pada malas buat camping di alam Dieng yang terkenal dingin. Mungkin mereka takut membeku di sana. Setelahnya gue diajak Kenzi buat duduk di bagian paling belakang deket jendela. Gue awalnya sih ogah, tapi ya gimana? Dia maksa gue buat nurutin kemauan dia. Kalau urusan masa memaksa Kenzi emang paling jagonya. Ken,
Beneran nih gak apa-apa gue ada di sini? Tanya gue yang duduk di sebelah dia. Gak apa-apa? Gue udah bilang juga sama Pak Ipul. Jawabnya yang udah laporan ke wali kelasnya. Emang lo bilang gimana sampai bisa dibolehin? Tanya gue penasaran. Gue bilang lo itu saudara gue. Anjir, dia malah ngaku-ngaku saudara gue. Pantesan semuanya pada ngelirik ke gue. Mereka pasti pada mikir yang bukan-bukan tentang gue. Apa mereka tahu kalau gue emang udah dijadiin saudara angkat sama si Kenzi? Lo tenang aja. Gue nggak bilang kalau lo itu sebenarnya cewek. Bisiknya yang bikin gue panik. Bagaimanapun gue lagi di bis yang isinya banyak orang. Kalau mereka dengar gimana? Mana gue hari ini pakai BH lagi? Dan akhirnya bis kita berangkat. Woi Onang, lo nggak bosen dari tadi ngeliatin jalan mulu? Gue kok baru sadar sedari tadi dia manggil gue onang-onang. Dia sadar nggak sih gue di sekolah itu Angga Rahmadan? Gue itu cowok, mana ada cowok panggilannya Onang? Ken, lo itu jangan panggil gue Onang dong, kata gue dengan nada pelan. Lah emang kenapa? Angga dong. Lo lupa gue ini kalau sekolah cowok, tegas gue. Bodoh. Bagi gue nama Angga itu udah hilang. Lagian kalau lo itu cowok, kenapa juga lo pakai parfum aroma blossom gini sih? Ya kepaksa Ken, udah terlanjur dibeliin sama mama. Gak mungkin dong gue gak pakai. Si mama ini emang selalu menuhin kebutuhan gue. Gak cuma parfum aja yang dia beliin, bahkan si mama juga beliin gue skincare sama alat-alat makeup. Gila, ogah juga gue pakainya. Cowok macam apa yang suka perawatan sama dandan? Sekitar setengah jam gue berada di dalam bis. Gue terkejut saat badan bongsor Kenzi yang segede gaban itu nyender ke gue. Anjir berat banget. Nih anak makan apa sih bisa segede ini? Dia lupa kali, gue ini sekarang cewek lemah yang gak kuat sama beban berat. Mana tidurnya anteng banget. Untung aja gak ada yang ngeliatin. Kalau sampai ada, gue bisa malu. Entah kenapa pas gue perhatiin, dia kok manis gitu kalau tidur. Gue foto aja, sekalian gue kirim ke mama biar dia bisa lihat gue lagi jagain anak kesayangannya yang lagi tidur nyender ke gue. Haha. Sesaat setelah gue kirim fotonya, si mama langsung cepet banget balesnya. Mata gue sampai terbelalak membaca pesannya itu. Dari mama. So sweet banget menantu sama anak mama ini. Kayaknya kapan-kapan kita mesti liburan sendiri. Gue kayaknya nyesal kirim ke mama kalau balasannya bikin gue geli gini. 2 jam sudah kita melakukan perjalanan dan kita akhirnya berhenti di rest area buat istirahat sekalian makan siang. Sesampainya di sana, gue mau ke toilet karena udah kebelet. Gue buru-buru turun dari bus dan langsung pergi nyari toilet umum. Dan pas gue masuk ke dalam, gue terkejut karena ketemu sama Nita yang habis keluar dari bilik toilet. Angga lo ngapain kesini? Ini kan toilet cewek. Serunya ngasih tahu. Gue benar-benar lupa. Gue kan lagi dalam mode Angga. Bisa-bisanya gue masuk ke toilet cewek. Lagian kenapa juga sih gue mesti ketemu sama si Nita? Sarinit, gue buru. Belum sempat gue jelasin, gue udah diusir sama si Nita beserta cewek-cewek yang ada di dalam sana. Gue pun akhirnya terpaksa pergi ke toilet cowok karena diusir. Pas mau masuk, gue kembali terkejut karena si Kenzi yang tiba-tiba narik gue. Lo ngapain masuk ke toilet cowok? Ken, udah dong jangan nanya-nanya. Gue udah kebelet nih, kata gue. Akhirnya dengan cepat Kenzi bawa gue buat masuk ke bilik toilet. Dia bahkan dempet-dempetin badannya biar gue nggak lihat cowok yang lagi pipis berdiri. Lebay banget gak sih? Lagian siapa juga yang mau lihat? Mungkin dia pikir gue bakalan nafsu begitu lihat perangkatnya cowok. Selesai dari toilet, gue niatnya mau ngumpul sama anak-anak kelas gue. Akan tetapi, rencana gue digagalkan sama Kenzi yang malah ngajakin gue makan. Ken, gue mau balik ke rombongan kelas gue, gak boleh. Hah? Kenapa? Gue kan mau kumpul sama teman-teman gue Ken. Lo mah kebangetan. Gak di rumah gak di sini. Tetap aja maksa. Keluh gue menggerutu. Bodoh. Kalau lo gak suka, silakan aja lo pergi. Tapi jangan salahin gue kalau gue bakalan bilang lo itu cewek. Lah dia kok malah ngancam sih? Gak kan?
Gue akan sama lo terus kok. Dah ya jangan marah, Kak Kenzi ganteng deh. Gue kepaksa rayu dia biar dia gak bongkar rahasia gue. Akhirnya gue kepaksa ngintilin Kenzi sampai ke tempat makan. Gue gak bisa nolak sih karena dia maksa. Ya daripada rahasia gue ketahuan. Meskipun demikian, gue berasa lega karena pas sampai di tempat makan. Gue ditraktir makan siang sama si Kenzi. Meskipun galak tapi gue akui dia tuh sebenarnya baik. Dan setelah selesai makan siang, kita balik ke bis. Gue terpaksa numpang lagi di bis kelasnya Kenzi. Dan pas mau duduk, salah seorang teman kelasnya Kenzi yang bernama Lala nawarin gue buat tukeran tempat duduk sama dia. Angga, lo mau gak tukeran tempat sama gue? Kata si Lala yang baik hati nawarin kursinya. Kayaknya boleh juga tuh penawaran si Lala. Gue sebenarnya juga ogah duduk sama si kampret Kenzi ini. Gue mah, belum sempat gue ngiyain, mulut gue udah dibungkam sama tangan besar si Kenzi. Alhasil gue kembali diseret ke kursi belakang sama dia. Lo itu kenapa sih Kan? Tanya gue setelah dia lepasin tangannya dari mulut gue. Gue sampai ngos-ngosan gegara tangannya yang besar itu nutupin mulut sama hidung gue. Dengar, rahasia lo ada di gue. Kalau lo nggak patuh maka bersiaplah untuk menerima akibatnya. Ancamnya. Kenzi kemudian mengeluarkan earphone yang lalu disumpelin ke kupingnya. Lo itu aneh banget sih. Kenapa juga lo itu maksa gue buat nemenin lo? Lo lupa kita ini musuhan? Gue udah capek-capek ngomel-ngomel, dianya malah hey. Goblok banget sih gue. Kenapa gue lupa? Kupingnya kan disumpel earphone. Mau ngomel sampai mulut berbusa juga gak bakal didengar. Dan tak lama setelahnya, bis yang gue tumpangi kembali jalan. Di tengah perjalanan, gue yang lagi enak-enaknya tidur digangguin sama Kenzi. Dengan pedenya, dia masangin earphone di sebelah kirinya ke kuping gue. Apalagi sih Kan, lo kok ganggu terus sih? Sesh, jangan berisik, dengerin aja. Suruhnya maksa gue buat dengerin lagu yang dia puter. Lagu apa sih gak ngerti gue bahasanya? Tanya gue kesal. Stay With Me, dari Miki Matsubara. Lo gak tahu? Gue menggeleng karena emang gak tahu. Gak ngerti gue Ken. Lagian gue gak suka lagu Jepang. Norak banget lo. Ish, yang norak tuh lu. Wibu kok dibanggain. Sahut gue ngeledek. Gue bukan wibu, gue cuma penikmat aja. Bodoh. Bagi gue sama aja. Mana sini handphone lo? Gue mau nyari lagu yang enak. Gue lalu ngerebut handphone dia buat nyari lagu yang gue suka. Jangan-jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja. Biar duduk dengan tenang. Asap. Nah ini baru lagu, kata gue sambil nyanyi di depan dia. Cih, selera lo itu kampungan banget. Biarin, lo aja seleranya sok keluar negeri. Begitu puter lagu Ikan Dalam Kolam di Spotify, entah kenapa gue jati kelepasan nyanyi di depan Kenzi. Sementara si Kenzi malah nyenderin kepalanya ke telapak tangannya yang ditumpuhin ke bangku di depannya. Dia juga mandangin gue yang lagi anak-anaknya nyanyi. Kenzi, kenapa lo liatin gue gitu? Tanya gue yang sadar dia liatin. Mana dia senyum-senyum ke gue. Dah lanjutin aja. Gue mau lihat betapa randomnya lu pas nyanyi lagu dangdut. Jawab Kenzi yang kayak menikmati. Art, gak mau nih gue balikin. Karena malu, gue akhirnya copot earphone di kuping kanan gue. Terus gue balikin handphone dia. Setelah menerimanya, Kenzi memasukkan handphonenya ke kantong. Dan setelahnya dia meraih tas yang ada di kaki gue. Lo mau ngapain Kan? Kata gue bingung sama tingkah dia. Ngapain dia menggeledah tas gue? Berisik lo, dim aja. Kenzi berhasil mengambil sebuah topi kup. Dia kemudian memakaikannya di kepala gue. Kita udah sampai di kawasan Wonosobo. Udara di sini dingin. Jadi lo mesti pakai ini biar nggak kedinginan. Lagi-lagi gue termenung dengan perhatiannya. Dan benar, seperti yang dibilang Kenzi, gue mulai ngerasain hawa dingin. Padahal gue udah pakai jaket tapi tetap aja masih berasa tuh dinginnya. Rasanya kayak masuk ke dalam kulkas. Ken, lihat Ken, nafas gue kelihatan. Hahaha, kata gue nunjukin ke dia.
Kok bisa ya mulut gue berasap? Padahal gue nggak lagi ngerokok. Apa karena hawa dingin di sini kali ya? Dasar. Udik banget sih lah. Timpal Kenzi. Biarin, Ken. Gue jadi kayak di film-film barat itu ya. Kalau ngomong suka kelihatan asapnya. Haha. Serah lo dah, sahut Kenzi terus nyender di bangku. Beberapa detik setelahnya seseorang di bangku depan gue noleh ke belakang. Beris banget sih, kalian berdua kayak orang pacaran aja. Pacaran gundulmu, sahut gue sambil ngepalin tangan gue ke mukanya. Berani banget nih bocah nuduh gue pacaran. Ken, lo kenapa diem aja? Lo mah gak kesel dituduh yang bukan-bukan sama temen lo itu? Kata gue ngadu ke dia yang kelihatannya tetap santai aja selama perjalanan. Biarin aja, yang dia bilang emang bener kok, lo itu berisik banget. Lah dia kok malah nyalahin gue. Gue berisik kan gara-gara dia juga yang gangguin gue mulu. Akhirnya setelah melewati medan jalanan daerah Dieng yang berliku-liku serta pemandangan yang eksotis, kita sampai juga di lokasi tempat yang bakalan dijadiin lokasi buat camping malam ini. Saat turun dari bis, gue buru-buru lari buat balik ke rombongan kelas gue. Gue nggak mau ditahan-tahan sama si Kenzi. Udah cukup dia nahan gue terus. Ini adalah momen dimana gue mau bebas ngapain aja. Begitu sampai di rombongan, gue langsung aja nubruk Sian tuh sampai dia nyungsep di rerumputan. Bruk, sialan lo ga? Lo dendam ya sama gue? Yanto yang kesal lalu bangkit buat berdiri. Ya elah, lemah banget sih. Cuma didorong dikit aja jatuh, timpal gue ngeremehin. Si Tauni yang ada di dekat Yanto ketawa, setelahnya dia nanya gue yang pas berangkat gak kelihatan. Lo dari mana ga? Kok gak bareng bis kita? Itu dia, gue mesti nanya ke Pak Akbar kenapa gue ditinggal. Gue terpaksa numpang di bis kelas IPA 1, jelas gue. Dan kebetulan banget, Pak Akbar lagi ngobrol sama anak-anak cewek. Gue langsung samperin aja, Pak. Kenapa saya ditinggal sih? Tanya gue protes. Ya habisnya kamu lama sih, jawab Pak Akbar sambil letakin pulpen di kupingnya. Gak bisa gitu dong Pak, saya bisa tuntut Bapak yang tega ninggalin saya. Udahlah yang penting kan kamu udah sampai di sini. Lagian ini juga permintaan dari wali kamu yang minta kamu buat satu bis sama Kenzi. Jelas Pak Akbar, wali saya Pak. Jangan-jangan yang dimaksud Pak Akbar Mama Widya. Buset. Si mama ini makin keterlaluan. Dia pasti udah ngerencanain ini biar gue bisa deket sama si Kenzi. Mama ini kenapa gak nyerah sih buat jodohin gue sama anaknya? Tak lama setelahnya, Pak Akbar nyuruh para muridnya buat mendirikan tanda yang tak jauh dari danau. Gara-gara ditinggalin, gue sampai lupa buat menikmati pemandangan Dieng yang lokasinya ada di pinggiran danau. Dan danau itu namanya Danau Cabong. Di sela kegiatan, gue yang lagi bantu-bantu mendirikan tenda digangguin sama Nita. Dia minta tolong ke gue buat dibantu mendirikan tendanya. Ga, Angga, tolongin kita bikin tenda. Suruh Nita minta tolong. Oh ga, ngapain juga gue bantuin lo? Oh jadi lo nolak? Gue laporin Pak Akbar ya. Tadi lo sempat masuk toilet cewek. Ancamnya ngelaporin gue masalah tadi siang. Art? Iya gue bantuin. Gue akhirnya bantuin Nita dan 4 teman ceweknya buat mendirikan tenda. Lagi fokus-fokusnya masang tali, si Nita malah mancing-mancing dengan berbagai pertanyaan. Ga, lo tar malam tidur di mana? Di tenda lah, masa di musola? Jawab gue yang lagi masang pasak buat nguatin tanda. Maksud gue, lo tidur di tenda anak-anak cowok? Tanya Nita yang langsung gue bels anggukan. Kenapa nggak tidur di tenda kita aja sih? Ajaknya yang langsung gue tolak. Oh gah, ngapain juga gue tidur di tenda kalian? Yaelah, galak amat sih. Gue cuma bercanda ga. Tapi kalau lo mau tidur di sini juga gak apa-apa. Lo itu kayak cewek ga? Timpal Nita yang diakhiri ledekan. Si Nita ini emang suka banget godain gue. Bahkan sejak gue juara 3 lomba fashion show kemarin, dia gak henti-hentinya muji kecantikan gue. Gue geli banget sering dibilang cantik sama dia. Ya, semua itu gara-gara wajah gue yang imut ini. Semua teman-teman cewek di kelas gue pada minder sama wajah gue yang putih mulus bening kinclong. Dan setelah selesai mendirikan tenda, semua anak-anak sekolah gue pada sibuk ngambil kayu bakar di mobil dan mereka semua menatanya buat nyalahin api buat masak makanan nanti malam.
Malamnya gue pergi nyari toilet karena kebelet. Untung aja tempat camping kita deket rumah-rumah warga. Gue jadi nggak perlu pipis di semak-semak. Dan kabar baiknya nggak ada yang bakal lihat gue yang pipis jongkok. Dan saat gue keluar dari toilet, gue dikejutkan sama seseorang yang kenal gue. "Angga, lo enggak kan?" tanya seorang pria yang berdiri di hadapan gue. Gue perhatiin tuh cowok yang nggak terlalu tinggi sih. Cuma beda 5 cm aja tinggian dia. "Raka, ngapain lo di sini?" Cowok itu ternyata Raka Satria Laksana, kakak kelas gue waktu SMP. "Angga, lo itu gak berubah ya? Wajah lo itu masih aja imut," serunya yang malah mengomentari wajah gue. "Pret, minggir lo, gue mau lewat," ketus gue nyuruh. Kayaknya si Raka gak dengerin omongan gue. Dia malah ngalangin badannya biar gue gak bisa lewat. "Heh, lo mau kemana sih? Minggir, lo mau gue bikin banyak lagi?" bentak gue yang jati emosi. Si Raka kemudian berlagak ngerapiin baju gue sambil ngasih peringatan. "Si Angga sekarang jadi galak ya. Angga, lo mesti ingat, gue bakal bikin perhitungan lagi sama lo. Kenapa nggak sekarang aja? Gue ladenin lo." Tantang gue balik. "Lo maksa banget sih." Banyak omong, gue hendak melayangkan sebuah pukulan ke dia. Akan tetapi ada si Kenzi yang datang. Gue jadi ngurungin niat gue gara-gara lihat dia. "Weh, lo ngapain di sini?" Si Raka yang melihat Kenzi langsung noleh ke dia. "Lo siapa?" Kenzi tak menghiraukan Raka, dia terus jalan melintasi Raka. "Ayo balik," kata Kenzi yang kemudian narik tangan gue. Gue yang emang mau balik ngikut aja. Sementara si Raka yang kesal dicuekin narik jaket Kenzi. "Woi, gue lagi ngomong sama lo." Kenzi kemudian noleh. "Berisik, gue gak ada urusan sama lo." Kayaknya si Raka kena mental setelah dibentak sama Kenzi. Dia udah gak nyari gara-gara lagi. Dan akhirnya gue sama Kenzi jalan lagi buat balik ke tenda. "Onang, dia siapa?" "Anaknya Pak Lurah Ken. Dia sama kayak lo, suka nyari gara-gara sama gue," jawab gue sambil jalan bareng dia. "Lo itu kenapa fitnah gue? Jelas-jelas lo yang sering bikin gara-gara ke gue," tolak Kenzi gue tuduh. "Masa sih? Jawab jujur, lo bikin masalah apa ke dia?" tanya Kenzi menginterogasi. "Gue pernah patahin tangan dia, Ken," jawab gue yang bikin Kenzi kaget. "Heh, lo itu nyeremin ya? Apa lo akan lakukan itu juga ke gue? Mana berani gue, Ken? Kalau gue patahin tangan lo, gue mesti ngomong apa ke mama? Gue udah anggap lo keluarga gue, Ken." Kenzi kemudian berhenti, seketika gue jadi ikutan berhenti. "Onang, lo itu suka cowok apa cewek?" tanya Kenzi yang tiba-tiba. "Gue nggak tahu, gue ini masih ngerasa cowok. Tapi badan gue ini cewek. Gue sendiri juga bingung sama apa yang mesti gue pilih. Menurut lo gue mesti gimana?" Kenzi tersenyum, dia lalu ngasih saran. "Lakukan apa yang lo sukai." Dan dia kemudian memegang kedua bahu gue. "Onang, jadilah diri lo sendiri. Gue akan ngebantu lo biar bisa ngejalanin hidup ini." "Maksud lo apaan sih? Gue nggak ngerti." "Udahlah, gak usah dipaksa otak lo itu. BTW kelas lo bawa makanan apa?" tanya Kenzi yang malah nanya makanan. Kayaknya dia lagi kelaparan. "Sama sih gue juga. Sianto bawa daging biawak." "Ya, ekstrim banget makanan kelas lo. Kayaknya gue mau nyoba," sahutnya sambil ngajak jalan lagi. Jangan kan, kalau gue kelihatan sama lo, antar mereka tahu gue sama lo itu ada apa-apa. Gue udah gak peduli, lagian lo itu kan keluarga gue. Dia ini kenapa sih? Padahal dia dulu yang melarang gue buat beberin kebenaran kalau gue tinggal sama dia. Kan, tapi lo jangan bilang ya kalau gue ini sekarang cewek. Pinta gue yang masih khawatir. Gue akan jaga rahasia, asalkan lo nurut, seru Kenzi. "Oke, jadi lo gak akan malu meskipun mereka tahu gue tinggal di rumah lo?" tanya gue. Kenzi menghela nafas, terus ngejawab, "Siapa bilang? Bukannya yang malu itu lo gengsi kan kalau ketahuan tinggal di rumah gue. Gue tahu semua yang lo pikirin. Sebelumnya lo itu benci banget kan sama gue." Anjir, yang dia bilang kok bener semua. Jangan-jangan dia juga tahu isi hati gue. Tak lama setelahnya, gue akhirnya sampai di tenda kelas gue.
dan terlihat Tony dan kawan-kawan tengah sibuk bakar-bakaran daging. Kelas gue emang udah persiapan dari rumah. Ada yang bawa daging biawak, ayam, sapi, sosis bahkan jagung juga ada. Pokoknya komplit dah. Dan setibanya gue di sana, mereka malah terkejut karena gue kesana sama si Kenzi. Mereka kayaknya heran lihat kemunculan gue bareng Kenzi. Wah enggak, lo nggak lagi kesambet kan? Tanya Tony. Kayaknya dia heran melihat gue yang adem ayem jalan bareng Kenzi. Apa sih? Gue lapar, udah matang belum? Tanya gue yang langsung ngejongkrok di sebelah Tony yang lagi kipas-kipas daging yang lagi dibakar. Tony kemudian meletakkan kipas bambunya, dia kemudian nyengkram jaket gue. Lo itu dengar gak sih yang gue omongin? Ya gue tahu, katanya lo itu benci sama Kenzi. Kenapa sekarang lo akrab gitu sama dia? Tanya Tony ngegas. Gue segera lepasin tangannya Tony, gue kemudian coba jelasin ke dia. Gue udah baikan sama Kenzi. Sontak semua teman-teman gue pada tercengang mendengar ucapan gue. Lo serius gak? Tanya Tony. Kayaknya dia masih nggak percaya. Lo tahu kan ibu angkat gue yang pas di sekolah? Tanya gue yang dibalas anggukan sama dia. Dia itu ibu kandungnya si Kenzi. Hah, Jati? Gue mengangguk lalu ngejelasin ke dia. Ternyata orang tua Kenzi itu teman baiknya bokap gue. Dan selama sebulan lebih ini, gue tinggal di rumah Kenzi. Apa? Jati lo udah sebulan serumah sama dia? Lo nggak risih serumah sama musuh lo? Tony mengacungkan jari ke Kenzi yang tengah mengambil jagung di dekatnya. Biasa aja, lo jangan kaget gitu, sahut Kenzi di tengah percakapan kita berdua. Gimana gue nggak kaget, kalian itu udah kayak Tom and Jerry, tiba-tiba sekarang akur. Gue ngerasa dunia bentar lagi bakal hancur. Lo itu lebay banget, sahut Kenzi yang kemudian makan sate biawak yang dia ambil sebelumnya. Sementara itu, gue juga ngambil satu tusuk sate dan lalu ngelanjutin obrolan. Ton, maafin gue karena gak bilang ke kalian. Gue gak mau bikin heboh sekolah gara-gara gue tinggal serumah sama Kenzi. Angga, harusnya lo itu bilang dari awal. Kalau gitu kan kita semua di sini pada ngerti. Hampir aja kita semua ngira kalian ini pasangan gay. Mendengar celetukan Tony itu, gue langsung keselat. Apa maksud lo gue sama Kenzi gay? Gue akhirnya tahu, Jati selama ini gerak-gerik gue udah dipantau sama si Nita. Dan tanpa sepengetahuan gue, si Nita cerita sama Tony dan yang lain kalau gue sering pulang bareng Kenzi. Bahkan dia juga ceritain kedekatan gue sama Kenzi. Dan tepat setelah Tony ceritain tentang semuanya, si Nita dan yang lain nongol. Gue langsung labrak dia yang udah berani ngegosipin gue. Net Jati lo ya yang udah bikin gosip tentang gue? Tanya gue dengan nada tinggi. Apaan sih Ga? Gue baru datang udah lo bacotin, keluh Nita. Dia kayaknya nggak ngerasa bersalah. Dia malah pede aja ngambil makanan yang lagi dibakar. Net, gue itu nggak ada hubungan apa-apa sama Kenzi. Jati please lo jangan bikin gosip lagi tentang gue, kata gue memohon. Udahlah Ga, gue mau makan dulu. Lagian ya lo itu kalau mau pulang sama Kenzi kenapa mesti sembunyi-sembunyi sih? Ya itu karena Kenzi yang gak mau. Jawab gue yang nyalahin Kenzi. Kenzi lalu noleh sambil melototin gue. Kok lo nyalahin gue? Ya mang elu kan yang mang gak pengen semuanya tahu gue tinggal sama lo. Itu dulu waktu gue masih kesel sama lo. Lah mang sekarang udah gak kesel. Kenzi kemudian kembali menatap mata gue dengan tajam. Ah, udahlah gue kenyang, gue mau balik ke tenda. Gue bingung sama Kenzi, katanya mau balik ke tendanya, tapi kok malah masuk ke tenda kelas gue. Tak lama setelahnya mata gue terbelalak saat Kenzi keluar dari tenda kelas gue. Gue lihat dia ngambil tas gue. Gue buru-buru nyamperin dia buat minta penjelasan. Kenapa dia ngambil tas gue? Ken, apa yang lo lakuin? Itu tas gue mau lo apain? Mau bawa ke tenda gue lah. Jawabnya yang kemudian jalan. Gue yang melihatnya berusaha menghentikan Kenzi. Tapi ya namanya juga Kenzi, dia itu keras kepala banget. Ken balikin tas gue, malam ini lo mesti tidur di tempat gue. Nggak Ken, gue nggak mau, tolak gue. Jati lo mau tidur sama mereka. Lo mesti sadar lo itu cewek, kalau mereka sampai tahu gimana?
Gak mungkin Ken. Gue udah kenal mereka lama. Gue yakin gak akan terjadi apa-apa sama gue. Yaitu karena mereka taunya lo itu cowok. Kalau mereka tahu jati diri lo sebenarnya, pasti lo bakalan digrepe-grepe sama mereka. Justru lo itu sama aja. Lo itu udah tahu gue ini cewek. Gue malah cemas kalau mesti tidur sama lo, kata gue waspada. Lo lupa kita pernah tidur bareng? Memangnya gue pernah lecahin elu? Nggak kan? Justru gue lakuin ini buat ngelindungin elu. Kalau lo nggak mau nurut, gue laporin ke mama. Kalau perlu bokap lo sekalian biar tahu. Injir, dia kok malah ngancem gue sih. Iya, gue tidur di tempat lo, tapi please jangan kasih tahu ayah. Gue akhirnya pasrah dan ngikutin Kenzi sampai ke tendanya. Dan saat sampai, gue terkejut melihat tendanya Kenzi yang mungil. Kayaknya tenda itu cuma muat buat 2-3 orang aja. Lo Ken, tenda lo kok kecil? Emang lo gak gabung sama teman-teman kelas lo? Tanya gue. Gue sengaja sewa ini, biar kita bisa tidur terpisah dari mereka. Jawabnya, ish, lo sengaja ya pengen berduaan sama gue? Tuduh gue. Oh Neng, bisa gak sih sehari aja gak berisik? Kalau di sini lo aman, lo bebas ngapain aja. Kalau di sini nggak ada yang lihat juga lo ganti baju. Lo sadar nggak sih dada lo itu udah sedikit ngembang? Kalau mereka lihat terus minta nyusu gimana? Terang Kenzi menjelaskan sikon yang ada. Kan lo kok tahu banget tentang perkembangan gue? Lo sering ngintipin gue ya? Lo itu bodoh banget sih. Kita itu setiap hari ketemu. Udah pasti gue tahulah segala perubahan yang ada di diri lo itu. Tapi lo benar kan nggak ngintipin gue mandi? Buat apa Onang? Buat gue badan lo itu gak seksi. Gue kok merasa terhina dia bilang gitu ke gue. Dan tak lama setelahnya Kenzi menaruh tas gue ke dalam tenda. Selesai menaruhnya, Kenzi terlihat keluar sambil meletakkan handphone di kupingnya. Kayaknya dia lagi terima telepon deh. Onang baik-baik aja kok Ma. Ternyata Kenzi lagi teleponan sama Mama. Onang, panggilnya yang lalu nyodorin handphone ke gue. Mama mau ngomong sama lo. Gue yang tahu itu dari Mama Widya langsung menerimanya. Gue juga sempetin duduk di depan tenda biar anak pas ngaduin perlakuan Kenzi ke Mama. Anggi, gimana camping kamu sayang? Tanya Mama dalam panggilan telepon. Seru Ma. Ya cuma itu, masa aku mesti tidur satu tenda sama Kenzi Ma? Ya gak apa-apa itu malah bagus. Daripada Anggi tidur sama laki-laki lain. Ya mending sama kakak. Mama kok gak khawatirin aku? Gimana kalau Kenzi berbuat macam-macam ke aku? Sayang, itu nggak mungkin. Mama itu mendidik kakak buat jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Dia nggak akan berani macam-macam. Sahut Mama Widya terkekeh mendengar gue yang parno. Ma, aku nggak lagi bercanda Ma. Iya Mama tahu. Anggi tenang aja. Selama ada kakak, nggak bakalan terjadi sesuatu sama Anggi. Kalaupun iya, Mama akan langsung nyuruh kakak buat nikahin Anggi. Jelas Mama yang endingnya malah mau kawinin gue. Si Mama ini benar-benar deh. Gue udah bilang gak mau. Lagian gue juga gak mau kawin muda. Apalagi sampai jadi istrinya Kenzi. Dosa apa yang udah gue lakuin sampai camping aja mesti tidur bareng Kenzi. Kayaknya malam ini gue mesti tidur di luar dah.